Akar cerita ini ditulis oleh Fatih Maulana. Hai semuanya, nama saya Fatih, penakluk kota impian. Ia adalah junjungan kami. Amin. Novel Arloji Tanpa Jam, Demi Masa. Episode 3, Lorong Waktu yang Terkubur. Jam dinding menunjukkan pukul 7.30. Malam telah sepenuhnya mengambil alih, menyelimuti kedai kopi kecil itu dengan udara lembab dan cahaya lampu yang temaram. Arslan meneguk kopi hangatnya perlahan, sementara pandangannya mengikuti gerak Alang yang membersihkan jendela kedai dan meja kursi. Suara kait besi beradu pelan, disusul langkah Alang yang menggeser kursi dan meja, ritual penutup hari yang selalu sama. "Nas," kata Alang sambil mendekat, suaranya rendah namun jujur. "Kopi hari ini agak sepi. Orang-orang lebih banyak datang buat beli bolu kukus." Ia menarik napas sebentar. "Ada 11 orang yang minta gratis." Arslan tersenyum, mengangguk tenang. "Alhamdulillah Lang, stok kopi juga sedang macet. Kalau ada yang minta bolu, kasih saja. Mereka nggak mungkin meminta kalau masih punya uang." Alang Alu duduk berhadapan dengan Arslan, membuka catatan penjualan hari itu. Rinciannya sederhana namun lengkap, termasuk daftar nama mereka yang pulang membawa bolu tanpa membayar. Setelah semuanya selesai disampaikan, ia berdiri dan pamit pulang. Sebelum Alang melangkah keluar, Arslan menyerahkan beberapa bungkus bolu. Alang menerimanya dengan senyur kipis. Bolu-bolu itu akan ia bawa pulang untuk ayah dan ibunya, yang baru kembali dari penjara Korneo, setelah menjalani hukuman akibat sebuah pelanggaran administrasi yang meninggalkan luka panjang dalam hidup mereka. Di luar, malam terus bergerak. Namun di dalam kedai kecil itu, kepedulian tetap menyala, lebih hangat dari secangkir kopi yang hampir habis. Arslan berdiri, membuka jendela. Matanya masih diliputi tayangan mayat-mayat di tepi pantai, yang oleh penguasa disebut pembersihan waktu. Tanpa sadar tangannya memukul tembok di depannya. Malam turun perlahan di Korinyu, seperti bayang-bayang jubah raksasa yang menyembunyikan cahaya kebalik kegelapan. Angin laut yang siang tadi panas, kini berangsur dingin dan lembab. Dari jendela rumahnya, Arslan menatap lampu-lampu kota yang berkelip redup, seperti bintang yang kelelahan. Di kejauhan, suara sirena pengawasan bergema, menandai akhir dari prosesi pembersihan waktu. Ingatan Arslan masih membayangkan tubuh-tubuh yang jatuh di pasir, wajah-wajah yang membeku dalam kebisuan yang menyedihkan karena menelan semua harapan. Gambar itu terus menempel di pikirannya, membuat matanya berat tapi pikirannya tak mau istirahat. Ia duduk menekuk kututnya di lantai, menatap pergelangan tangan, dan merasakan tokennya masih berdenyut lembut. Angka 004125 tersisa. 41 jam, 2 hari lagi waktu hidupnya harus diperpanjang. Namun token itu kini tampak berbeda. Ada titik cahaya kecil di pojok bawah layar, kilatan samar berwarna biru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Arslan mengerutkan kening. Ia coba mengetuk layarnya, tapi kilatan itu malah berubah menjadi simbol tak dikenal. 3 garis melengkung seperti ombak, membentuk sebuah huruf. "Ini apa?" bisiknya, gelisah. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, dari luar terdengar ketukan pelan di pintu. Ketukan itu berulang 3 kali. Arslan menahan nafas, tak ada siapapun yang biasanya datang malam-malam begini. Dengan hati-hati ia mendekat. "Siapa?" serunya dengan suara nyaris tertelan kembali. "Syafeira, Medina." Darahnya seakan berhenti mengalir. Ia cepat-cepat membuka pintu. Wajah mereka tampak pucat, rambutnya kusut oleh angin laut. Mereka menatap Arslan dengan mata yang penuh kecemasan. "Kau lihat tanda itu juga kan?" bisiknya, sebelum Arslan sempat bertanya. Arslan menangguk perlahan. "Ada juga?" balik bertanya. Syafeira mengangkat pergelangan tangannya. Di layar tokennya, simbol yang sama terpancar. 3 garis biru yang berdenyut pelan. "Aku tidak tahu apa artinya, tapi sore tadi, setelah dari pantai, tiba-tiba muncul sendiri." Mereka saling berpandangan lama, lalu berpelukan. Suara angin menyelinap masuk lewat celah pintu. Di luar, drone pengintai melintas perlahan, sinar merahnya menyorot jendela. Mereka bersembunyi di balik dinding, menahan napas. Setelah sinar itu berlalu, Syafeira berbisik. "Arslan, aku dengar ada orang-orang yang punya tanda ini. Mereka bilang ini panggilan dari kelampuk bawah tanah. Gerakan tanpa jam. Katanya, mereka menolak sistem waktu buatan pemerintah. Mereka percaya hidup manusia tidak boleh diukur dengan token pulsa.
Midina mencoba meyakinkan Arslan. Arslan menatap layar tokennya yang berkilau samar. Ada rasa takut, tapi juga muncul harapan kecil yang tumbuh di dalam dada. Gerakan tanpa jam, gumamnya. Apakah itu nyata? Apakah ini bukan jebakan? Kita 3 bersaudara yang tertinggal di sini. Kalau ada apa-apa, kita habis semua. Midina terdiam. Malam ini mereka akan berkumpul di terowongan bawah tanah yang tadi kami lewati. Mereka mencari orang-orang seperti kita. Tapi perjalanan ke sana sangat berbahaya. Ada pengawasan di setiap blok. Arslan memejamkan mata. Di telingkanya, debur ombak siang tadi terdengar kembali. Dan meninggalkan gema yang panjang di lorong pikirannya yang kosong. Lautan itu seolah sedang memanggilnya lagi. Ia tahu, jika tetap diam, sistem ini akan terus menelan manusia tanpa suara. Tapi jika melangkah, hidupnya bisa berakhir kapan saja. Ia membuka matanya, menatap Shafeira dan Midina dengan tekad baru. Kita harus ke sana, katanya. Shafeira menggenggam tangannya erat. Baik, tapi mulai sekarang, jangan percaya pada waktu yang dibuat penguasa, ucapnya. Di luar, jam kota berdentang 2 kali. Di dalam rumah itu, 3 jiwa mulai mengobarkan perlawanan, melangkah meninggalkan ketertiban semu. Malam Korinyu menjadi saksi, betapa di tengah dunia yang dikendalikan oleh jam, 3 manusia baru saja memilih melawan. Udara malam di kawasan elit Korinyu semakin berembun, menusuk kulit dan membuat tubuh menggigil hingga ke tulang. Lampu jalan di area itu sudah lama mati, hanya cahaya bulan yang tersisa, merayap di antara sela-sela bangunan baru. Arslan melangkah cepat mengikuti Shafeira dan Midina. Jejak langkah mereka nyaris tak terdengar di tengah puing-puing gedung yang dahulu menjadi pusat perdagangan sebelum terjadi reformasi waktu. Lewat sini, bisik Shafeira. Ia menyingkap pintu besi berkarat di dinding sebuah bangunan kosong bertuliskan Pusat Arsip Warga. Di balik pintu itu terbentang tangga curam yang menurun ke bawah tanah, lembab dan gelap. Aroma logam besi tua bercampur tanah basah memenuhi udara. Arslan menyalakan lampu kecil di pergelangan tangannya. Cahaya biru dari tokennya menyorot dinding yang penuh coretan. Di sana tertulis kalimat yang membuat jantungnya bergetar. Waktu adalah alat, bukan Tuhan. Mereka terus menuruni tangga hingga akhirnya tiba di sebuah lorong panjang dengan dinding bata yang sebagian retak. Di ujung lorong terdengar samar alunan suara, seperti nyanyian rendah yang diulang-ulang. Saat mereka mendekat, suara itu berubah menjadi lantunan doa, lirih dan khusyuk, diselingi desis mesin. Tiba-tiba dari kegelapan muncul 2 sosok bersenjata cahaya, bukan peluru, tapi gelombang listrik. Berhenti di situ, seru salah satunya. Suaranya tegas tapi tidak garang. Midina mengangkat tangannya, memperlihatkan simbol biru di tokennya. Kami datang karena tanda ini, ucapnya tenang. Kedua penjaga saling pandang, lalu menurunkan senjata mereka. Kalian dipanggil oleh waktu yang sebenarnya, ujar salah satu dari mereka pelan. Ikuti kami. Lorong itu membuka jalan ke sebuah ruang besar di bawah tanah, seperti aula batu kuno, diterangi cahaya dari ratusan arloji rusak yang tergantung di langit-langit. Semuanya berhenti di waktu berbeda, jarumnya beku. Di tengah ruangan berdiri seorang pria tua berjubah gelap, rambutnya panjang dan beruban, matanya tajam tapi memancarkan kedamaian. Aku adalah Malek, katanya. Suaranya tenang, seperti gemericik air. Kami menjaga waktu ini, waktu yang tidak bisa dibeli atau dijatah. Kalian bertiga dipilih karena hatimu masih hidup, karena kalian masih takut kehilangan manusia, bukan hanya takut kehilangan token pulsa. Arslan melangkah maju. Apa sebenarnya sistem ini? Mengapa token kita bisa mati begitu saja? Malek menatapnya lama. Corneo menciptakan token untuk menakar hidup, agar manusia tunduk pada mesin. Setiap detak di pergelangan tangan kalian adalah bagian dari kontrak yang ditulis bukan oleh Tuhan, tapi oleh manusia yang ingin menjadi Tuhan. Shafeira menggigil mendengarnya. Jadi semua ini rekayasa. Lebih dari itu, jawab Malek. Mereka menanamkan chip yang menyalurkan chip berbasis pulsa, sebuah energi buatan dari jantung mesin pusat. Ketika pulsa itu habis, tubuh berhenti. Tapi bukan karena ruh pergi. Ruh kalian hanya diputus dari sinyal kehidupan. Arslan terdiam. Dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba runtuh dalam pikirannya. Apakah ada cara untuk membebaskan diri dari sistem itu? Tanyanya akhirnya. Malek tersenyum samar. Ada.
Tapi kalian harus berani mematikan waktu kalian sendiri dan hidup dengan waktu sejati yang tak terukur. Itulah langkah pertama menuju kebebasan. Suasana hening. Hanya suara gemuruh halus mesin di kejauhan yang terdengar. Di luar ruangan, air menetes dari dinding, seolah bumi pun ikut menangis. Arslan menatap Shafeira. Di matanya terlihat rasa takut sekaligus harapan. Malek mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Arslan. Malam ini, kalian akan melihat kebenaran yang tidak bisa dihapus oleh jam. Tapi ingat, siapapun yang menemukan waktu sejati, tidak akan pernah bisa kembali. Arslan meneguk ludah yang terasa getir. Kegelisahan merambati pikirannya, membuatnya sadar bahwa hidupnya takkan pernah kembali seperti semula. Di permukaan, dunia masih berputar mengikuti ritme jarum jam. Namun di kedalaman tanah ini, sesuatu tengah berdenyut, sebuah pemberontakan terhadap waktu yang diciptakan. Dan untuk pertama kalinya, Arslan menyadari, barangkali inilah awal dari kehidupannya yang sesungguhnya. Belum usai pengarahan dari Malik, tiba-tiba dentuman bom menggelegar tepat di atas kepala mereka. Getarannya merambat liar, membuat dinding lorong bawah tanah yang tua seolah ikut merintih. Tanpa sempat berpikir panjang, mereka bertiga langsung berjongkok, tangan menutup kepala, refleks manusia yang merasa langit sedang runtuh. Malik tak menunggu sedetik pun, tangannya bergerak cepat, tegas, seolah sudah hafal gerakan itu sejak lama. Dalam sekejap, sebuah kubah baja berdiameter 3 meter terhampar rapat menutupi mereka, menahan ancaman yang tak terlihat. Alhamdulillah, desis mereka bertiga nyaris bersamaan, pelan tapi penuh lega. 1, 2, 3. Dentuman berikutnya menghantam lebih keras, mengguncang lantai, membuat debu halus berguguran dari sela-sela batu. Lorong bawah tanah itu bergetar seperti tubuh renta yang dipaksa menahan amarah langit. Namun di dalam kubah baja, mereka tetap terjaga, napas tertahan, mata waspada, menunggu guncangan mereda. Di tengah bising dan ketegangan itu, mata Arslan mendadak berkabut oleh bayangan lain. Wajah dua kakaknya muncul begitu saja, Mehmet dan Jasmine, yang kini tinggal jauh di negeri induk. Ingatan masa kecil menyelinap tanpa izin, tawa yang pernah sederhana, hari-hari yang terasa panjang, dan rumah yang dulu selalu aman dan membayangkan kebersamaan seandainya bersama saat ini. Untuk sesaat, di antara ledakan dan baja, Arslan merasa rindu itu lebih berat daripada dentuman apapun yang terjadi di sekitarnya.